Heyot Samagon. Hai nakama, apa kabar kalian di minggu ini? Nah, chapter baru kita kali ini memang benar-benar mengejutkan bahwasanya legenda yang selama ini kita tunggu-tunggu akhirnya muncul. Dia adalah Zuniza, sang gajah dari abad kekosongan. Hal yang membuat kita bertanya-tanya mengapa Zuniza ini datang ke Wano Kuni dan apa tujuan dia sebenarnya. Nah, kali ini Tamagon punya bukti yang cukup kuat yang bisa kita tarik menjadi alasan bagaimana Zuniza ini memang adalah Pluton, yaitu senjata kuno pemusnah massal. Ada beberapa poin menarik yang mengacu bahwa Pluton ini memanglah Zuniza. Nah, selain itu, kita juga akan membahas hal yang menjadi perbincangan semua orang, yaitu buah iblis yang sebenarnya yang dimaksud oleh Gorosei pada chapter kita yang terbaru ini. Jadi dalam video kita kali ini, kita akan coba menerka-nerka beberapa buah iblis yang bisa jadi inilah buah iblis yang dimaksud oleh Gorosei. Nah, namun seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, dan share dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya ya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Zuniza adalah hewan yang hidup di masa abad kekosongan. Masih belum diketahui tujuan sebenarnya dari Zuniza ini. Namun yang pasti kita ketahui adalah hanya orang tertentu saja yang bisa untuk mendengarkan isi hati dari Zuniza ini. Beberapa orang tersebut adalah Luffy, Oden, Momonosuke, dan juga Goldie Roger. Namun yang perlu kita catat adalah cuma satu orang yang bisa memberikan perintah atau di-order kepada Zuniza ini. Orang tersebut adalah Momonosuke. Bukankah ini cukup menarik? Bagaimana bisa hanya satu orang saja yang bisa untuk memerintah gajah ini? Satu dari sekian banyak teori menyebut bahwa Zuniza ini adalah Pluton, yang dimana Pluton ini harus dikendalikan oleh seseorang yang harus memberikan perintah kepadanya, dan orang ini disinyalir adalah Momonosuke. Nah, sekarang bagaimana bisa Zuniza ini dikatakan adalah Pluton? Ada hal yang menarik yang Tamagon dapatkan bagaimana kita coba menyandingkan Zuniza dengan senjata yang dimiliki oleh Spandam, yaitu Fangfrid. Apakah kalian masih ingat dengan Fangfrid? Yap, ini adalah senjata dari Spandam yang dia gunakan saat melawan Franky di Enies Lobby. Perlu digarisbawahi bahwa Spandam ini sangat ingin memiliki senjata kuno Pluton yang dia katakan di Enies Lobby kemarin. Nah, bagaimana jika memang petunjuknya selama ini adalah senjata yang dimiliki oleh Spandam? Yap, senjata Spandam adalah Fangfrid, yang dimana itu adalah senjata yang memakan buah iblis tipe Zoan. Zoannya tentu Zoan gajah. Spandam adalah orang yang mempunyai keinginan yang sangat amat kuat dalam mendapatkan sesuatu. Sekilas terlihat jelas bagaimana Nico Robin yang dipaksa walaupun itu adalah seorang wanita. Nah, tergiurnya dia terhadap senjata kuno digambarkan pada pedang yang dia miliki karena dia sangat ingin memiliki senjata kuno. Nah, bagaimana jika memang senjata kuno Pluton yang diidam-idamkan oleh Spandam ini berbentuk seperti pedangnya sendiri, yaitu seekor gajah. Gajah yang sekarang kita lihat di Wano Kuni, dia itu Zuniza. Bukan cuma ini saja, namun ada hal lain yang juga Tamagon dapatkan yang unik yang menyangkut juga tentang Zuniza dan juga Fangfrid milik Spandam ini. Nah, sekarang coba kita eja kata Zuniza. Zu, Ni, San. Nah, Ion artinya 4, Ni artinya 2, dan San artinya 3. Dalam Onyomi Readings ada banyak orang Jepang yang melafalkan Ion dengan Zon dan San dengan Sa atau Za. Jika didengar secara seksama, kata Zon Ni San sedikit mirip dengan pelafalan Zuniza. Oda Sensei tentunya tak serta-merta belak-belakan menjadikan nama atau hal rahasia dibumbui dengan angka di dalamnya. Lihat saja contoh Luffy yang erat kaitannya dengan angka Gomu yang artinya 56. Nah, jadi artian angka 423 yang bermakna Zuniza bisa kita tarik kesimpulan ada makna tersembunyi di dalamnya. Sekarang kita mendapatkan angka 423. Tamagon akan coba beralih ke chapter 423. Kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Yang dimana pada chapter ini terlihat Franky menyelamatkan Nico Robin dari Spandam Elephant Fangfrid. Bagaimana nanti hal yang sama akan terjadi namun sebaliknya? Zuniza yang seekor gajah akan menyelamatkan Nico Robin dari ancaman pemerintahan dunia di Wano Kuni yang sudah dikatakan oleh Gorosei. Tentunya ini ada koneksi kuat antara Enies Lobby dan juga kejadian untuk saat ini yang dimana sama-sama Nico Robin yang menjadi tujuan utama dari kekacauan ini. Apalagi pada chapter ini terlihat Franky seperti mengintimidasi Fangfrid milik Spandam agar tidak menyentuh Nico Robin. Franky jelas punya koneksi yang sangat kuat dengan yang namanya Pluton. Seperti yang kemarin terlihat dia mempunyai blueprint Pluton. Nah, bagaimana menurut kalian dengan hal ini? Apakah make sense bahwa Zuniza memang benar-benar Pluton? Informasi penting lainnya yang terkoneksi dengan chapter ini adalah terlihat dari judul chapter 423 ini. Judul pada chapter ini adalah Putri Duyung Legendaris. Memang yang dimaksud pada judul pada chapter ini adalah Nenek Kokoro. Namun, tidak anehkah kalian dengan nama Putri Duyung Legendaris?
Yup, nama ini setidaknya patut kita sematkan pada senjata kuno yang lainnya yang memang seorang duyung legendaris bernama Shirahoshi, yaitu Poseidon. Jadi koneksi Poseidon dan juga Pluton dijadikan satu dalam chapter ini yang disembunyikan oleh Oda Sensei melalui kode-kode angka. Luar biasa genius. Ada bukti yang cukup unik juga yang mengaitkan Pluton dengan Alabasta. Coba kalian lihat salah satu lukisan terkenal milik Dali pada tahun 1946. Dali melukis salah satu lukisan yang paling terkenal, The Temptation of Antony. Dali menciptakan gambar gajah di gurun Mesir membawa Obelix. Ini bisa menarik kita ke Alabasta dan juga Pluton, karena Alabasta mewakili Mesir. Pluton rumornya tersimpan dengan rapi di Alabasta. Untuk lokasi pastinya sendiri tidak diketahui. Inilah alasan mengapa krokodil berusaha dengan sangat keras untuk mengambil alih wilayah Alabasta. Kemudian yang kedua, Franky sempat mencetak blueprint rancangan kapal Pluton sebelum dia membakarnya. Nah, berdasarkan poneglyph yang berhasil dipecahkan oleh Robin, Pluton sendiri diketahui saat ini sedang tanda petik tertidur dan sedang menantikan kemunculan seseorang untuk membangkitkannya. Nah, bagaimana jika ini semua ada hubungannya dengan gambar yang diciptakan oleh Dali, yaitu gambar gajah di gurun Mesir yang membawa Obelix? Pluton memang punya keterkaitan yang unik dengan Alabasta yang dimana Pluton yang seperti pada lukisan Dali ini adalah seekor gajah. Di sini juga Tamagon meyakini bahwa Alabasta punya keterkaitan erat dengan yang namanya abad kekosongan itu. Ini ditunjukkan bahwa hanya kerajaan inilah yang memutuskan tidak untuk bergabung dengan 20 pendiri kerajaan pemerintahan dunia terdahulu. Nah, ini semakin memastikan kita bahwa Pluton memang berasal dari Alabasta yang diyakini berbentuk seekor gajah yang kita kenal sekarang dengan nama Zuniza. Oke, lanjut. Kita sekarang akan memprediksikan buah iblis apa sebenarnya yang dimaksud oleh Gorosei pada chapter terbaru. Tamagon sudah mengumpulkan beberapa buah iblis yang disinyalir ada keterkaitan dengan kata-kata dari Gorosei pada chapter terbaru kita. Kemungkinan pertama yang paling tinggi adalah buah iblis milik Otama, yaitu Kibi Kibi no Mi. Buah iblis ini tentunya bisa jadi mempunyai nama lain. Disinyalir buah iblis ini adalah buah iblis yang punya potensi yang sangat berbahaya jika dimiliki oleh orang lain yang memiliki niat jahat. Kita mengetahui semua bahwa buah iblis ini baru dikatakan bisa menjinakkan pengguna buah iblis Smile. Nah, bagaimana jika memang buah iblis ini tentunya tidak hanya bisa menjinakkan pemakan buah iblis Smile, melainkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tentu saja kemungkinan buah iblis ini harus masuk ke dalam mode awakening-nya. Maka dari inilah pemerintahan dunia takut kepada buah iblis yang satu ini. Kemungkinan kedua adalah buah iblis milik Luffy, yaitu Gomu Gomu no Mi. Nah, di sini Tamagon sempat menonton YouTuber bernama Yuderon, yang dimana dia adalah teoritis One Piece. Yuderon sendiri berpikir bahwa nama asli dari Gomu Gomu no Mi bisa jadi adalah Nika Nika no Mi. Yuderon juga mengatakan bahwa wujud sebenarnya dari buah iblis Luffy bisa jadi adalah minyak. Ini cukup make sense karena Luffy bisa menghasilkan api dan gear second-nya mirip seperti mesin. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa menonton teori Yuderon di channelnya ya. Lanjut, kemungkinan ketiga dan juga keempat yaitu buah iblis milik Kozui Toki, yaitu Toki Toki no Mi beserta dengan Hana Hana no Mi milik Robin. Bagaimana jika buah iblis milik Kozuki Toki ini didapatkan dan dimakan langsung oleh anaknya yaitu Kozuki Hiyori? Kita masih belum mengetahui bagaimana awakening dari buah iblis ini, namun dapat dipastikan bahwa buah iblis ini juga punya potensi yang gila karena bisa untuk memanipulasi waktu itu sendiri. Maka dari inilah Gorosei takut terhadap buah iblis ini. Terakhir adalah Hana Hana no Mi. Cukup aneh, namun apa salahnya kalau kita berteori dengan hal ini? Bagaimana jika nama lain dari Hana Hana no Mi sebenarnya adalah Hito Hito no Mi model Guanyin? Guanyin sendiri adalah dewa pemberi berkah, cinta dan welas asih. Dalam bahasa Tiongkok, Guanyin merupakan bentuk pendek dari Guan Xiying yang bermakna dia yang menangkap suara dunia. Nah, ini sama seperti Robin yang satu-satunya orang yang bisa untuk tanda petik menangkap suara dunia. Selain ribuan tangan, Guanyin juga pernah diperlihatkan menunggangi kura-kura. Yap, ini terkoneksi seperti halnya Robin pada penampilan pertamanya di manga One Piece dengan mengendarai kura-kura. Apakah hewan mitos legenda kura-kura akan muncul dalam Wano Kuni yang diinisiasi oleh buah iblis milik Nico Robin? Hana Hana no Mi juga menyerupai teratai, bunga yang umumnya diasosiasikan dengan Guanyin. Nah, bagaimana menurut kalian dengan buah iblis yang Tamagon jabarkan tadi? Ada yang bisa menambahkan lagi buah iblis yang dimaksud Gorosei? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.